Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam, semoga pada kesempatan bulan Ramadan tahun ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan kondisi semangat setiap harinya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal. Nah, pada kesempatan kali ini untuk beberapa menit ke depan kita akan bahas satu topik menarik yang sangat tren sekali di kalangan remaja, yakni mengenai self healing. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dari sudut pandang yang berbeda, yakni dari sudut pandang Islam, dan memaknai self healing ini dengan cara yang sedikit berbeda pada umumnya. Bahwasanya self healing ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Nah, sahabat Islam, yang pertama nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari self healing itu sendiri dari sudut pandang Islam. Dan juga nantinya kita akan membahas mengenai beberapa hal penting atau cara-cara penting untuk kita lakukan selama menjalani proses self healing agar senantiasa bisa menambah kualitas keimanan kita. Nah, teman-teman, self healing itu sendiri merupakan suatu proses penyembuhan diri yang melibatkan kekuatan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri untuk bisa bangkit, untuk bisa sembuh dari suatu fase terburuk dalam kehidupan seseorang atau dari permasalahan yang sampai melibatkan psikologisnya. Nah, kata-kata healing ini sudah sangat populer sekali di kalangan anak remaja. Healing sendiri menurut agama Islam merupakan suatu proses introspeksi diri untuk bisa menyadari dan menerima suatu keadaan dengan lapang dada dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika kita sedang merasa down, tentu ada suatu sebab yang mendasari hal tersebut. Maka itulah tujuan dari self healing, agar kita itu bisa bangkit lagi. Nah, bagaimana caranya? Maka kita melihat dari definisi menurut pandangan Islam tadi, bahwasanya self healing itu berarti bisa menerima dengan lapang dada suatu keadaan tersebut. Jadi untuk kita bisa bangkit, kita harus bisa menerima keadaan yang sedang terjadi pada diri kita. Tentu itu sangat sulit. Nah, agar kita bisa menerimanya dengan lapang dada, maka kita melihat lagi definisi dari sudut pandang Islam, bahwasanya dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa teman-teman? Ketika kita melibatkan Allah, maka semua permasalahan akan terasa lebih mudah. Karena sesungguhnya permasalahan itu datangnya dari Allah, dan kita sebagai seorang manusia tidak memiliki kekuatan untuk bisa menyelesaikannya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, bentuk-bentuk dari self healing ini sendiri juga beraneka ragam, bermacam-macam. Bahkan setiap orang memiliki cara self healing yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa merasa tenang dan nyaman dengan menulis, membaca, dan juga berbagai hal lainnya. Kebanyakan orang mengatakan bahwa self healing terbaik itu dengan cara me time atau menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang kita sukai tadi. Nah, teman-teman, apapun bentuk self healing yang kalian pilih atau yang membuat kalian merasa nyaman, ada hal-hal penting yang harus kalian tetapkan atau kalian terapkan dalam menjalani proses self healing kalian agar senantiasa bisa meningkatkan kualitas keimanan kalian. Di dalam buku Self Healing, Energi Ketundukan untuk Menyembuhkan Diri, karya dari Khairiyah, salah satu buku yang membahas tentang kesehatan mental yang dikemas secara menarik dari sudut pandang Islam, setidaknya ada 3 insight penting atau hal penting yang harus kita terapkan selama kita menjalani self healing. Yang pertama yakni salat. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk meminta perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat dan sabar. Karena sejatinya tadi bahwasanya Allah yang memberikan kita masalah, maka Allah juga yang akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sejatinya kita melakukan self healing ini untuk mencari jalan keluar, teman-teman. Dan sebenarnya jalan keluar itu ada sedekat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar maksimal kita yang disertai dengan doa, maka sesungguhnya jalan keluar itu sangat mudah bagi Allah untuk diberikan kepada kita.
Yang kedua adalah berwudu. Artinya apa teman-teman? Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwasanya artinya atau kandungan dari ayat-ayat tersebut, ketika kita berwudu, maka sejatinya kita sedang mensucikan jiwa kita. Dengan sucinya jiwa kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa, sehingga kita mampu menahan emosi, menahan amarah. Tentunya kondisi ketenangan jiwa ini sangat berperan penting dalam proses self healing yang sedang kita lakukan. Nah, untuk itu maka ketika kita sedang banyak masalah atau sedang healing, tentu istiqomahkan dalam menjaga wudhu agar Allah senantiasa menjaga jiwa kita agar selalu tenang, selalu bisa menjaga emosi dan mengendalikan amarah. Yang ketiga yakni dengan cara bersyukur. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid al-ayah. Artinya ketika kita mampu bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambah nikmat kita. Dan ketika kita kufur akan nikmat Allah, maka Allah akan mengambil nikmat-nikmat dari kita atau tidak menambah lagi nikmat kepada kita. Artinya apa teman-teman? Ketika kita sedang merasa banyak masalah, merasa keadaan yang sedang kita hadapi ini tidak sesuai dengan keinginan kita, maka perbanyaklah bersyukur, perbanyak syukur. Karena dengan itu kita akan lebih mudah untuk bisa menerima berbagai persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Sahabat Islam, ketiga cara tadi harus senantiasa kita lakukan selama kita menjalani self healing. Yang pertama yakni sholat, yang kedua berwudu, dan yang ketiga dengan cara bersyukur. Dengan menerapkan tiga hal tadi, proses self healing kita akan senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan segera atau cepat mendapatkan jalan keluar. Maka teman-teman, jangan lupa apapun bentuk kegiatan yang kalian pilih untuk melakukan self healing, terapkan tiga hal tadi agar senantiasa menambah kualitas keimanan kita. Karena kita akan senantiasa percaya bahwa setiap takdir itu datangnya dari Allah, dan takdir Allah itu adalah sebuah ketetapan yang terbaik untuk kita. Semoga hal tadi bisa menambah kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menjadi bekal kita untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.